Beberapa kandidat yang terjaring kemudian masuk ke tahapan berikut. Pelaksanaan tes seleksi beragam dan bertahap tergantung sasaran yang ingin dicapai dan pertimbangan efisiensi efektivitas dari institusi yang menyelenggarakannya. Tes seleksi yang umumnya dilakukan adalah psikotes, tes kecakapan, wawancara, tes kesehatan. Psikotes umumnya dilakukan untuk memprediksi minat dan karakteristik kandidat. Dalam psikotes sendiri ada bermacam-macam tes. Tes bakat untuk mengukur kemampuan potensial seseorang untuk belajar dan kapasitasnya untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Tes kepribadian untuk mengukur karakteristik kepribadian seperti orientasi penyelesaian pekerjaan, kekuasaan, dan kemampuan bersosialisasi. Tes minat untuk mengukur seberapa tinggi minat seseorang dibanding dengan minat keberhasilan seseorang dalam jabatan tertentu. Tes kecerdasan untuk mengukur kapasitas individu atau kemampuan belajar secara menyeluruh. Namun dalam banyak hal penerapannya terbatas pada konteks tertentu dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya adalah tes kecakapan untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pelamar. Tes kecakapan ini dapat berbentuk verbal. Contohnya, tes bahasa Inggris ataupun berbentuk tanya-jawab. Hasil tes ini dapat membedakan pelamar yang ahli dan berpengalaman dengan pelamar yang kurang berpengalaman di bidangnya. Setelah lolos tes ini, kandidat maju ke tahap berikutnya, yaitu wawancara. Wawancara seleksi merupakan suatu dialog yang bertujuan mengumpulkan informasi dan mengevaluasi kualifikasi calon pelamar untuk bekerja seperti kemampuan berkomunikasi, sikap, dan klarifikasi informasi yang dituliskan pelamar pada kurikulum vitae. Wawancara juga tergantung dari posisi yang ditawarkan. Untuk clerical level, biasanya lebih pendek tahapannya dibandingkan wawancara untuk managerial level sesuai dengan hierarki dalam organisasi. Tahap terakhir dalam proses seleksi adalah tes kesehatan. Tes kesehatan bertujuan untuk mengidentifikasi pelamar mana yang memiliki kualifikasi fisik yang layak untuk memenuhi tuntutan jabatan yang ada. Kalau tidak ditemukan masalah kesehatan yang serius, umumnya organisasi akan menawarkan kontrak kerja.